Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dan pendengar radio dimanapun Anda berada, selamat pagi dan bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Dan Alhamdulillah, puji syukur atas rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat berjumpa kembali dalam acara Fajar Hidayah untuk kita bersama-sama mempelajari ilmu agama, mempelajari lebih dalam ilmu-ilmu tentang bagaimana berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah sebagai satu-satunya penyelamat dalam hidup kita di dunia dan di akhirat. Dan Alhamdulillah, saya Muhammad Faisal dapat menemani Anda di pagi hari ini di acara Fajar Hidayah, dan tentunya sudah hadir juga di studio yang Ustadz yang akan membimbing dan memberi pembelajaran kita di pagi hari ini. Beliau Ustadz Didi Joko Susilo. Mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Untuk pagi hari ini kita akan membahas tentang apa ini, Ustadz? Kita akan coba belajar tentang keutamaan bertaubat kepada Allah. Baik, keutamaan bertaubat kepada Allah, karena memang senantiasa manusia itu tidak luput dari dosa ya Ustadz ya. Betul. Baik, dan pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, kami juga mengundang Anda untuk bergabung bersama kami. Anda dapat telepon di nomor 0271 679 3000 atau di pesan dan panggilan WhatsApp di nomor 0811 255 3000. Baik, untuk mengawali di segmen yang pertama ini, mari kita mempersiapkan diri menyimak tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Didi. Monggo Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa MTA TV, pendengar Persada FM, kaum muslimin, muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas curahan rahmat, kasih sayang, karunia-Nya yang sampai pagi hari ini Allah masih karuniakan kepada kita. Allah masih jadikan kita sebagai hamba-hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hamba yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Rabb-Nya, Tuhannya, Penciptanya, yang mengatur segala urusannya, yang kemudian nanti pada suatu saat kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para pemirsa MTV, pendengar Persada FM, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Tadi kita sudah sampaikan bahwa tema kita hari ini adalah kita akan coba belajar keutamaan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seringkali kita ketika mendengar kita diajak diminta bertaubat, kita biasanya sering merujuk kepada yang banyak dosa aja yang bertobat, orang yang bersalah yang bertobat, kan seperti itu. Tapi hakikatnya ya, kita ini manusia itu hampir bisa dipastikan kita semuanya itu punya salah, itu kita punya dosa, kita punya kekeliruan. Kita itu manusia, orang atau makhluk yang sering lupa, sering lalai gitu. Dalam satu hadis dikatakan makhluk khata' wa nisyan. Jadi manusia itu tempatnya salah dan dosa gitu. Nah, ini yang tentu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kasih sayangnya itu memberikan kesempatan, memberikan peluang bagi kita untuk memperbaiki kesalahan, untuk senantiasa kembali kepada petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu diri kita, hawa nafsu kita itu condongnya
kecenderungannya itu pada satu hal yang buruk, ya. Dalam satu ayat juga dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innan nafsa la'amaratum bisu. Sesungguhnya, ya, jiwa ini, nafsu kita ini condongnya kepada keburukan, gitu. Padahal Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita potensi untuk buruk dan juga potensi untuk baik, gitu. Nah, kalau kita tidak sering-sering untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nanti yang dominan pasti yang buruk-buruk, begitu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberi peluang, ya, membuka untuk kita semuanya itu kembali kepada kebaikan melalui pintu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apapun, ya, ataupun sebesar apapun bisa jadi kalau kadang-kadang kita melihat aku salahku sudah besar, dosaku sudah besar. Nah, Allah Subhanahu wa taala senantiasa membuka peluang bagi hambanya untuk kembali kepada Allah. Kita bisa belajar di Quran surat Az-Zumar ayat 53 sampai 55. Allah berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah." Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, yang mendolimi diri mereka sendiri. Nah, gitu. Karena hakikatnya ketika kita melakukan dosa, ketika kita melakukan keburukan, ketika kita melakukan pelanggaran, hakikatnya itu mendolimi diri kita sendiri, tidak merugikan Allah, gitu. Ya, Allah memberikan kepada kita perintah, larangan. Nah, ketika kita hamba manusia melakukan, ya, melanggar larangan-larangan Allah, itu tidak merugikan Allah, gitu. Tidak membuat kemudian Allah turun derajat dari Tuhan menjadi makhluk, enggak, itu. Allah tetap sang Khalik, sang pencipta, maha perkasa, maha kuasa, begitu. Jadi ketika kita melanggar aturan Allah, sama sekali tidak merugikan Allah. Ketika kita tidak melakukan perintah-perintah Allah, juga sama sekali tidak merugikan Allah. Tetapi hakikatnya itu kita merugikan diri kita sendiri, gitu loh. Misalkan Allah perintahkan kita untuk berinfak, berzakat, tidak bakhil, tolong saudaranya. Ketika kemudian kita tidak mau lakukan, ketika kita bakhil terhadap harta kita, kita simpen semua harta kita, tidak mau keluarkan untuk membantu saudara kita, itu tidak merugikan Allah. Maka bahasa Allah, yang fakir itu kita, Allah itu yang maha kaya, gitu. Yang butuh Allah itu kita, gitu. Maka Allah sama sekali tidak rugi. Nah, kita yang rugi. Maka bahasa ini dikatakan bahwa kita hamba-hamba yang mendolimi diri kita sendiri. Nah, dalam perjalanan kehidupan kita, ketika kita mendolimi diri kita dengan melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan-aturan Allah, dosa, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti kemudian tidak ada pintu untuk kembali kepada Allah. Ada jalan untuk kembali kepada Allah. Maka dikatakan di situ, la taqnatu mir rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah mengampuni dosa-dosa semuanya, gitu. Allah punya sifat innahu huwal ghafurur rahim. Allah dialah yang maha pengampun, maha penyayang, gitu. Nah, tentu bentuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, bertaubat. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul adzabu summa la tungsorun. Tapi ada batasnya, gitu loh. Ya, peluang, kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk kembali, untuk membersihkan diri kita, bertaubat dari kesalahan-kesalahan kita, itu ada
batasnya, kapan batasnya gitu ya. Maka kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu dan kamu tidak bisa ditolong lagi. Artinya ketika Allah Subhanahu wa taala masih beri kesempatan kita hidup, masih beri kesempatan kita untuk sadar diri dalam kehidupan ini gitu kan, ya, maka bertobatlah kepada Allah. Masih ada waktu, ya. Ya, kalau kita sederhanakan, ketika ajal belum datang pada kita, maknanya Allah masih beri peluang kita untuk bertobat kepadanya. Allah memberi kesempatan kita untuk mengakhiri keburukan-keburukan, kesalahan-kesalahan kita, untuk kembali berada pada jalan-jalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya. Bagaimana jalan-jalan yang diperintahkan? Nah, perintahnya wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum mirabbikum. Ayo ikuti, ya. Jadi tobat itu tidak sekedar hanya di lisan saya menyesal gitu kan ya. Saya kapok gitu, tidak, tetapi kemudian diiringi dengan amal gitu. Karena perintahnya kemudian ikuti, ya, sebaik-baik apa yang diturunkan dari Rabbmu, dari Tuhanmu. Tentu petunjuk Allah, firman-firman Allah. Kalau kita umatnya Nabi Muhammad SAW, tentu Al-Quranul Karim. Bentuk tobat kita itu ya, ketika kita di lisan kita menyebut, beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, astagfirullah. Nah, tentu kemudian diiringi dengan amal. Kita berusaha untuk beramal mengikuti petunjuk-petunjuk Allah di dalam kitabullah, di dalam hadis-hadis Nabi yang sahih, begitu. Ya. Kenapa? Ya, kesempatan kita itu senantiasa tidak selamanya gitu. Ada nanti, ya, bisa jadi datang, ya. Min qabli ayyatiyakum al-adabu baghtah. Ya, bisa jadi datang pada kita adab yang tiba-tiba gitu. Nah, seringkali kita tidak menyadarinya datangan itu. Wa antum la tas'urun. Kamu nggak sadar begitu. Ya, kadang-kadang ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan menunda-nunda gitu. Kan besok saya masih hidup. Minggu depan saya masih ada, maka ini berada dalam kemaksiatan dulu gitu. Nanti tobatnya kalau saya sudah tua, misalkan kadang-kadang begitu. Siapa yang menjamin kita sampai tua gitu loh? Siapa yang menjamin kita masih hidup besok, kita masih hidup minggu depan, bulan depan, tahun depan gitu loh. Maka ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala supaya ketika kita sadar bahwa kita ini berada dalam kekeliruan, kesalahan, ketika kok ini perintah Allah kok saya tidak ada di sana. Loh, ini kok malah saya berada pada larangan-larangan Allah. Nggak usah tunggu lama-lama, segera aja berhenti. Segera aja bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Segera kembali kepada amal-amal, perbuatan-perbuatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, tentu ini nanti akan menenangkan diri kita, menenangkan jiwa kita. Hakikatnya orang kalau berada pada jalan-jalan yang dimurkai oleh Allah itu hidupnya tidak tenang, itu hidupnya sempit gitu. Nah, tentu bukan berarti kemudian tadi seperti di awal saya sampaikan, ini bagi orang-orang yang pendosa-pendosa. Nah, kalau saya kan sekarang masih jadi orang baik-baik begitu. Ingat ya, Allah itu menyeru juga gitu kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha gitu kan. Kalau tadi seruan Allah, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Kalau tadi orang-orang yang melampaui batas, mendolimi dirinya sendiri, Allah juga perintahkan kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha gitu. Bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya.
Nah ini juga kadang-kadang ya ketika kita merasa diri kita sudah baik, bukan berarti kita tidak ada peluang berbuat salah, berbuat dosa. Sama kita manusia semuanya punya potensi berbuat salah, berbuat dosa, berbuat maksiat itu. Maka perintahnya Allah, ayo terus-menerus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna yang harus kita renungkan ketika Allah perintahkan kita bertaubat ini, maka kita akan senantiasa berada dalam kesadaran penuh bahwa saya bisa jadi berbuat salah. Maka jaga diri baik-baik gitu. Perhatikan amal-amal kita. Setiap siklus harian kita, kan kita pagi hari ini dibangunkan oleh Allah, kemudian nanti beramal dalam satu hari, nanti malam tidur lagi. Nah, dalam siklus harian itu renungkan terus apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat. Kaki saya hari ini melangkah kemana, mata saya hari ini lihat apa, telinga saya hari ini lihat apa, gitu. Sudahkah kita bawa kepada jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Atau tangan saya tadi masih maksiat, mata saya masih maksiat gitu. Kaki saya masih berada pada tadi tempat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Maka perbaiki diri terus gitu loh. Sadari diri terus, kemudian istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau itu kita lakukan, maka Allah janjikan kepada kita, asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyi'atikum. Maka mudah-mudahan ya, Tuhanmu akan menghapus keburukan-keburukanmu. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan kalau Allah sudah hapus kesalahan-kesalahan, hapus keburukan-keburukan kita, maka tempat kembali kita insya Allah di tempat kembali yang baik, di jannahnya Allah Subhanahu wa taala itu. Maka ini perintah untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala itu semua kita manusia gitu kan. Baik yang sekarang mungkin sedang mendolimi dirinya, ataupun kita yang sekarang mungkin bisa dikatakan ya bersyukur misalkan senantiasa berada dalam kebaikan-kebaikan, maka terus-menerus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita bersama. Baik, demikian tadi ya untuk muqaddimah dan juga tausiah yang telah disampaikan oleh Ustadz Didik Djoko Susilo mengenai tema kita hari ini ya, di pagi hari ini, yaitu keutamaan bertaubat kepada Allah. Dan pintu taubat ini memang senantiasa terbuka ya bagi hambanya, bagi seluruh hamba yang ingin bersungguh-sungguh tentunya ya untuk memperbaiki diri dan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan pemirsa, nanti di segmen yang kedua kita akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang Anda kirimkan kepada kami. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Fajar Hidayah. Baik pemirsa MTA TV dan pendengar radio dimanapun Anda berada, kembali lagi ya kita di Fajar Hidayah hari ini, masih bersama beliau Ustadz Didik Djoko Susilo dengan tema keutamaan bertaubat kepada Allah. Dan tentunya kami senantiasa mengundang Anda untuk bergabung bersama kami. Apabila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan langsung dengan Ustadz Didik, Anda dapat menghubungi kami di telepon 0271 679 3000 atau di pesan dan panggilan WhatsApp di nomor 0811 255 3000. Baik Ustadz, ini sudah ada penelpon yang masuk, kita terima terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Baik, mungkin sudah terputus ya, dan nanti bisa dicoba kembali. Kita beralih ke pesan WhatsApp terlebih dahulu ya Ustadz. Iya. Ini ada Bapak Lastono. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz, apa ada dalilnya orang bertaubat wajib mengqadha sholat dan puasa semasa masih kafir? Jazakumullah. Jadi kalau orang kafir kemudian masuk Islam itu insya Allah dosa-dosanya yang lalu itu diampuni oleh Allah ya. Kita bisa baca misalkan di Quran surat Al-Anfal ayat 38, nanti di sana di situ Allah berfirman di situ,
Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakanlah kepada orang-orang yang kafir, kalau mereka berhenti dari kekafirannya kemudian masuk Islam, yughfar lahum ma qad salaf, maka mereka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu gitu loh. Jadi tidak kemudian wajib untuk mengganti, oh dulu sudah berapa tahun jadi orang kafir misalkan, jadi kafir masuk Islamnya di umur 40 tahun ya, misalkan kita anggap baliknya misalkan di usia 15 tahun gitu. Oh berarti 25 tahun ini nggak sholat, nggak puasa, berarti 25 tahun kan kali misalkan puasanya bulan kan 30 kali 25 itu harus ganti. Enggak, insya Allah enggak. Kemudian sholatnya misalkan 5 kali sehari kali kan 360 hari per tahun dari 25. Enggak. Agama Islam tidak menyusahkan orang, insya Allah. Jadi bagaimana firman Allah ini kasih sayang dari Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Jadi kalau orang kafir kemudian masuk Islam, maka dia tidak berkewajiban untuk mengqadha sholat puasanya, tidak begitu. Tetapi kalau dia kembali kepada kekafiran lagi, nah itu maka siksa Allah nanti yang akan diterima begitu. Maka bersyukurlah ya orang-orang yang mendapat hidayah kemudian masuk menjadi seorang muslim. Nah, di hadis disebutkan bahwa dosa-dosanya diampuni gitu kan, yughfar lahum ma qad salaf. Insya Allah kebaikannya dicatat sebagai kebaikan. Jadi semasa dalam kekafirannya dia berbuat baik kepada sesama manusia. Kalau orang kafir pasti berbuat baiknya hanya kepada sesama manusia, tidak pernah berbuat baik kepada Allah. Berbuat baik kepada sesama manusia, berbuat baik kepada lingkungannya, itu kebaikannya semuanya insya Allah dicatat. Keburukannya, kekufurannya diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika dia berhenti dari kekafiran kemudian masuk Islam. Nah, seperti itu ya. Dalam hadis pun juga disebutkan ya, kalau seorang itu masuk Islam maka dosa-dosanya dihapus. Apa yang sudah lalu itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak dicatat sebagai dosa begitu. Al-Islam yahdimu makanu qablahu. Islam itu menghapus dosa-dosa sebelumnya. Demikian ya. Baik, demikian ya tadi Bapak Lastono di Purwodadi atas kebersamaannya, dan semoga apa yang disampaikan Ustadz dapat menjadi pencerahan. Dan kemudian kita lanjut untuk ke penelpon yang sudah masuk. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Faisal. Iya, dengan Bapak siapa ini? Bapak Mustafa ya? Bapak Mustafa dari Baik, Bapak Mustafa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Sadidi bersenang saja soal pembelajaran dan pembelajaran. Amin. Matur nuwun doanya, mudah-mudahan Pak Mustafa juga demikian ya. Yaitu dalam An-Nisa ayat 65. A'udzu minasyaitonir rajim. Wala rabbika la yu'minu hatta yuhaqqimuka lima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Demi Tuhanmu, mereka tidak beriman bertahkim kamu, yaitu Nabi Muhammad dalam perkara yang diperselisihkan di antara mereka. Kemudian tidak ada kepastian dalam diri mereka terhadap keputusan yang engkau berikan, dan mereka terima dengan sepenuh hati. Dan saya tanyakan pada kalimat yang di atas, mereka tidak beriman bertahkim kepada Nabi Muhammad SAW pada kata bertahkim bagaimana pada diri atas penjelasan dan terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi bertahkim itu ya maksudnya berhukum ya, mengambil hukum gitu. Jadi ayat ini kan asbabun nuzulnya itu terkait dengan ada perselisihan antara seorang sahabat muhajirin dengan ansor ya.
sahabat Ibnu Zubair atau Zubair itu ya, yang dengan orang Ansor kaitannya dengan pengairan sawah gitulah, pengairan sawah gitu. Nah kemudian sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah SAW kemudian mengatur, Zubair, ya kamu airi sawahmu dulu, kemudian buka lanjut, kemudian airi sawah tadi orang Ansor, kira-kira seperti itu kan. Kalau di sawah itu kan aliran airnya itu misalkan berterap-terap begitu ya, ditahan dulu supaya mengairi sawahnya Zubair, kemudian setelah itu baru kemudian dibuka, diairkan ke sawah tetangganya sahabat Ansor gitu. Nah ini sahabat Ansor ini tidak terima, biasanya begitu gitu kan, tidak terima, kemudian sampai terlontar ya Rasulullah berat sebelah kan begitu, tidak terima dengan ketetapan keputusan Rasulullah SAW. Nah ini bukan sikap orang yang beriman kalau begitu. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kalau betul-betul beriman, maka dikatakan fala wa rabbika, sampai demi Tuhanmu la yu'minun, kamu tidak beriman, ya, sehingga kita menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim dalam perkara-perkara yang kita perselisihkan gitu loh. Nah, ketika kemudian Rasulullah SAW, atau kalau secara keseluruhan untuk kita, sudah ada ketetapan dari Allah, ketetapan dari Rasul, maka kita tidak ada jawaban lain selain sami'na wa ata'na. Kami mendengar, kami patuh, dan tidak ada keberatan dalam hati kita gitu loh. Ya. Ini maka ketika kita sudah menjadikan Allah Rasul sebagai pemimpin kita, maka ketetapan-ketetapan dari Allah dan Rasulnya itu yang kita ambil, itu yang kita pakai. Jangan kemudian hawa nafsu kita. Sampai seperti tadi di Asbabun Nuzul tadi, merasa ada karena Rasulullah masih ada kekerabatan dengan tadi yang sahabat yang dari Muhajirin tadi seperti itu. Tidak, Rasulullah SAW itu menegakkan keadilan gitu loh. Kalau Rasulullah SAW sudah dianggap tidak adil, siapa lagi yang bisa berbuat adil kan begitu. Maka Allah tekankan kita, kalau kita berselisih, faruddu ilallah wa rasulih, kan seperti itu. Kembalikan kepada Allah, kembalikan kepada Rasul gitu. Nah kemudian kita ketika sudah ada ketetapan dari Allah dan Rasulnya, jangan merasa keberatan dalam diri kita. Summa la yajidu fi anfusihim harajam mimma qadaita gitu. Sudah, kalau sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasul, sudah disampaikan kepada kita, ini lu tuntunannya, ini lu dalilnya begitu, maka hati kita mestinya tunduk, tidak berkeberatan, wa yusallimu tasliman, maka kita tunduk, berserah diri kepada aturan Allah, aturan Rasul, kan begitu ya. Petunjuknya juga sama di An-Nisa ayat 59 itu, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada ulil amri kita gitu. Fa'in tanaza'tum fi syai'in, kalau kemudian ada perselisihan, farudduhu ilallah wa rasul, kembali kepada Allah dan Rasulnya. Artinya kembali kepada petunjuk Allah, Al-Quran, kembali kepada keterangan-keterangan dari Nabi SAW di dalam hadis-hadis yang sahih. Demikian Pak Mustafa. Baik, terima kasih Pak Mustafa atas kebersamaannya, dan semoga apa yang disampaikan Ustadz dapat dipahami dengan baik. Dan kemudian kita menuju ke pertanyaan di WhatsApp Ustadz. Ini ada Bapak Supriyono dari Batang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, pertanyaannya, kalau tidak salah saya pernah baca dalam Quran terjemah bahwa taubat yang diterima hanya, dalam kurung ada kata hanya, karena tidak tahu atau kebodohannya. Bagaimana dengan perbuatan yang disengaja, dan bagaimana dengan taubat nasuhanya? Terima kasih. Wassalamualaikum. Itu di Quran surat An-Nisa ya, surat An-Nisa ayat yang ke-17 ini baca di situ. Ya, memang karena di awal surat itu kan menggunakan huruf hasr ya, huruf pembatas. Innamat taubatu 'alallah, ya sesungguhnya taubat-taubat di sisi Allah hanyalah, kan seperti itu.
alladzina ya'maluna su'a bijahalah. Itu bagi orang-orang yang melakukan perbuatan dosa bijahalah, karena kebodohan, karena kejahilan. Artinya begini, kalau orang melakukan jahil, bodoh, itu dia tidak tahu, ya kemudian melakukan kesalahan, kekeliruannya, begitu dia tahu, dia bertobat, maka dosanya diampuni oleh Allah, dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu. Nah, kita ya kalau kemudian misalkan kita sudah tahu, maka tentu orang yang beriman tidak menyengaja berbuat dosa, gitu. Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kenal dengan Allah Subhanahu wa taala melalui sifat-sifatnya, maka pasti tidak akan menyengaja berbuat dosa. Ya. Kita tahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa, Maha kuasa, Maha keras siksanya, ya. Itu maka tentu kita kemudian tidak akan berani, ya. Apalagi kemudian kita menyengaja mau masuk neraka, luar biasa. Allah menggambarkan bagaimana api neraka yang mengepung, ya, orang yang masuk ke dalam nerakanya Allah, yang ketika minta minum, diberi minum seperti cairan, ya, cairan yang seperti besi yang mendidih, ya. Yugosu bil ma'in kal muhli yahwil wujuh, yang nanti menghanguskan muka, begitu. Api neraka yang kalau ditaruh di telapak kaki seorang hamba maka otaknya mendidih. Apa kita mau masuk ke sana? Apa kita mau nyengaja berbuat dosa, gitu? Maka tentu orang-orang yang beriman tidak sengaja, tidak menyengaja untuk berbuat dosa. Tidak menyengaja saja kemudian terjatuh ke dalam dosa, maka bertaubatlah, istighfarlah, mohon ampunlah kepada Allah. Bahkan sebelum bertobat, berbuat dosa pun, maka tadi di awal saya katakan keutamaan bertaubat itu sebagai penjaga kita untuk tidak masuk dalam perbuatan dosa, gitu. Karena kita senantiasa sadar saya punya potensi dosa, saya punya potensi salah, maka istighfar, mohon ampun. Nanti kita bisa pelajari di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Bahkan Rasulullah SAW itu ketika beristighfar tidak kurang dari 70 atau 100 kali dalam satu hari. Kita mau katakan apa? Rasulullah SAW yang sudah dijaga oleh Allah dari perbuatan dosa seperti itu, nah maka apakah kita kemudian merasa diri kita bersih, kemudian tidak mau bertaubat, kan seperti itu. Nah, maka kalau kita merujuk ke ini, Allah dengan maha kasih sayangnya, begitu. Ketika orang melakukan perbuatan salah, maka Nabi juga mengingatkan, wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha, ikutilah keburukanmu dengan kebaikan. Supaya apa? Supaya menutup, supaya nanti kalau ditimbang-timbang lebih berat timbangan kebaikannya, gitu. Ya. Kalau kita bicara lagi misalkan di dalam surat Ali Imran ayat 134 atau 335 itu, ya. Ya. Ketika Allah mensifatkan orang-orang yang bertakwa, bukan berarti orang yang bertakwa tidak pernah berbuat salah. Tetapi orang bertakwa itu adalah orang yang ketika berbuat salah, dzakarallah, ingat kepada Allah, fastaghfaru lidzunubihim, kemudian mohon ampun atas dosa-dosanya, begitu. Ya, jadi ketika melakukan perbuatan keji, perbuatan salah, begitu, kemudian berhenti, sadar saya salah, saya keliru, maka berhenti dari kesalahannya, kemudian mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, ya. Jadi insya Allah tadi di awal tadi surat Az-Zumar tadi menggambarkan pada kita, ya, selama belum, ya, sekali lagi batasannya ajal datang pada kita. Nanti kalau dibaca ayat 18-nya nanti juga Allah kabarkan pada kita, ya, walaisati taubatu lilladzina ya'maluna syai'at, tidak ada taubat bagi orang yang berbuat keburukan, hatta idza hadara ahaduhumul maut, ya, sehingga ketika datang kematian, ya, itu tadi ajal tadi, itu batas bahwa kita sudah tidak bisa bertobat lagi. Baru berkata, qala inni tubtul an walalladzina yamutuna wahum kufar.
maka tidak diterima taubat orang yang sudah ajal, sudah datang padanya baru mau bertobat, nggak bisa. Atau orang kemudian meninggal dalam kekafiran, ya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan emas sepenuh bumi mau digunakan untuk menebus dirinya juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah masih beri kita kesadaran dalam kehidupan ini, ayo bertobat kepada Allah. Demikian ya. Demikian ya tadi Bapak Supriyono di Batang. Semoga apa yang telah dijelaskan oleh Ustadz Didik bisa dapat menjadi pencerahan. Dan tentunya kita saat ini sudah di akhir segmen ini Ustadz. Dan mungkin sebelum diakhiri ada sedikit penekanan kembali untuk pembelajaran materi kita di pagi hari ini. Ya, insya Allah para pemirsa MTA TV, pendengar Pesada FM, petunjuk-petunjuk Allah tentang keutamaan bertobat itu banyak gitu. Nanti kita kaji pelan-pelan gitu kan ya. Kita akan temukan di sana bahwa Allah Subhanahu wa taala itu betul-betul maha kasih sayang kepada hambanya. Betul-betul menginginkan agar hamba ini selamat, hamba ini tidak celaka begitu. Ya, kita tahu bahwa agama itu kan sifatnya, Nabi SAW ketika menyeru itu kan sifatnya basiron wa nadhiron, memberi kabar gembira dan memberi peringatan gitu. Nah, kabar gembiranya banyak, peringatannya banyak. Kemudian kalau kita lihat bagaimana petunjuk-petunjuk Allah tentang orang yang bertaubat, keutamaan bertaubat ini, kita akan temukan di sana Allah Subhanahu wa taala itu pengen manusia itu selamat sebetulnya. Pengen manusia itu dalam kebaikan-kebaikan ya. Tadi diingatkan, nek kamu berbuat dosa kemudian kamu sengaja, tidak terampuni kamu. Tapi kemudian di ayat lainnya, selama kamu masih mau kembali, aku ampuni, kan itu. Jadi di dalam nanti hadis-hadis kita bisa belajar gitu kan. Seandainya manusia datang kepada Allah kemudian dengan membawa dosa sebanyak buih di laut, tapi dia kemudian mau bertobat, mau menyadari kesalahannya, Allah masih ampuni gitu. Batasnya ketika ajal masih ada pada kita. Kalau sudah datang tadi ya kematian pada kita, ya sudah selesai gitu loh. Maka begitu pagi hari kita masih diberi kehidupan oleh Allah, masih bangun, ayo istighfarlah kepada Allah. Karena begitu kita mengawali hari dengan bertaubat, beristighfar kepada Allah, maka kan kemudian ada satu semangat, ada satu kemauan, hari ini jangan berbuat dosa lagi deh, gitu kan. Hari ini berbuat baik-baik aja gitu. Insya Allah dengan begitu ya nasihat peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, la tamutunna illa wa antum muslimun, itu bisa kita raih. Pada saat kita nanti kembali kepada Allah, mudah-mudahan kembali kepada Allah dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Saya kira demikian dan bermanfaat untuk kita semuanya. Baik, terima kasih Ustadz atas pembelajaran kita di pagi hari ini. Tentunya ini sangat bermanfaat untuk kami sebagai salah satu untuk contoh ya, dan materi-materi ini tentunya akan membawa kita untuk menjadi diri yang lebih baik. Amin. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, tak henti-hentinya juga kami mengingatkan dan mengajak Anda untuk ikut andil dalam program MTA Peduli Bencana dengan cara menginfakkan sebagian harta yang Anda miliki untuk membantu meringankan beban dan derita yang menimpa saudara-saudara kita di beberapa daerah. Dan Anda dapat mengirimkannya di Bank Syariah Indonesia dengan kode bank 451 dengan nomor rekening 2234234111 atas nama Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran. Dan setelah transfer berhasil, Anda dapat mengkonfirmasi kepada Ustadz Sunarjo di nomor 081 2298
2256. Dan insya Allah apa yang Anda berikan sangat bermanfaat dalam memulihkan kondisi saudara-saudara kita yang terdampak bencana. Dan demikian tadi ya untuk Fajar Hidayah kita hari ini. Semoga kita dapat berjumpa kembali di Fajar Hidayah di waktu selanjutnya. Dan saksikan terus Fajar Hidayah setiap hari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Saya Muhammad Faisal mohon undur diri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.